Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Donald dari Office Now. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi mengenai bagaimana kita melakukan setting terhadap aplikasi CRM. Oke, kita akan langsung masuk ke materinya. Ya. Nah, jadi kita sudah melihat aplikasi CRM kita. Ya, tentunya kita login sesuai dengan username, password yang sudah diberikan. Ya. Nah, untuk halaman link login administratornya ada di bagian informasi pada saat kami memberikan akses aplikasi CRM ini kepada Anda ya teman-teman. Oke, setelah login di sini banyak sekali menu-menu, tetapi kita hanya membahas mengenai setting ya. Nanti akan ada video yang lain di mana kita akan membahas satu persatu mengenai menu-menunya dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, kita masuk ke menu yang paling bawah yaitu setup ya. Setelah kita klik ada menu berikutnya, kita masuk ke menu settings ya. Nah, di sini yang paling penting untuk kita setting adalah menu general, lalu company information, lalu yang ketiga adalah email ya. Ini yang paling penting untuk kita setting pertama kali ya. Sisanya untuk settingnya sudah standar ya. Jadi teman-teman tidak perlu rubah. Kalau ingin dirubah silakan ya. Tetapi yang paling penting adalah general, company information, dan juga adalah email ya. Nah, general ini berisi mengenai logo perusahaan, five icon, lalu kita masukkan nama company kita ya. Jadi contoh misalkan untuk company logo, saya pilih company logo. Di sini contoh saya pilih company logonya sudah ada, saya pilih yang ini. Lalu untuk logo darknya saya menggunakan logo yang sama saja ya, nggak ada masalah. Lalu untuk five icon yang untuk dimunculkan di sebelah sini, kebetulan kami juga sudah membuatkan contoh five icon. Kalau ada kita klik ya. Nah, kemudian company name-nya apa, misalkan ini, lalu domainnya apa, misalkan seperti ini ya. Disesuaikan dengan company name dan juga domain daripada teman-teman sekalian. Sisanya semuanya default, lalu kita klik save setting ya. Itu yang pertama terkait dengan general ya. Jadi yang harus kita update dulu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada tambahan logo di sini yang tadi sebelumnya tidak ada. Nah, setelah general kita masuk ke company information. Intinya adalah kita memasukkan apa sih data-data daripada perusahaan kita, nama, alamat, sampai dengan nomor NPWP-nya ya. Jadi contohnya misalkan di sini saya sudah isi, lalu untuk VAT number-nya contohnya misalkan seperti ini. Ini hanya contoh ya. Oke, jadi nanti company information ini akan muncul di setiap invoice yang kita kirimkan kepada klien ya. Jadi klien juga tahu pada saat invoice yang kita kirimkan langsung otomatis dari aplikasi ini, mereka bisa lihat alamat kita di sana dengan jelas. Setelah itu kita klik save setting ya. Nah, setelah kita klik save setting, maka setting untuk company information kita sudah selesai ya. Lalu yang berikutnya yang terpenting adalah email. Ya, kita harus setting email ini. Kenapa? Karena aplikasi CRM kita ini seluruh notifikasi transaksi yang ada di dalam aplikasi itu akan dinotif ke email ya, ke email kepada seluruh orang yang terkait dan berkaitan dengan kegiatan itu. Apakah itu invoicing ya, apakah itu payment reminder atau payment receive ya, atau misalkan kita membuat sebuah project yang ada kaitannya dengan pihak eksternal, atau kita membuat task yang ada kaitannya dengan eksternal dan juga ada kaitannya dengan internal. Maka seluruh hal itu kan perlu notifikasi. Nah, menggunakan email. Nah, seperti apa settingnya? Di sini ada pilihan mail engine, kita pilih PHP mailer, email protokol kita pilih SMTP, email encryptionnya kita pilih SSL. Ya, itu untuk email encryptionnya. Nah, di sini ada settingan yang sudah saya buat ya supaya teman-teman bisa perhatikan. Ini contohnya. Jadi ini adalah konfigurasinya. Untuk email encryptionnya itu pilih SSL ya. SMTP host itu nama domain Anda, contohnya businessmail.com ya. Jadi kalau misalnya nama domain Anda misalkan unggulmakmur.com ya, maka isi di sini unggulmakmur.com. SMTP portnya 465 disesuaikan. Emailnya ini adalah email Anda ya. Email yang Anda yang ada kaitannya dengan domain tersebut.
Lalu SMTP username-nya ini diisi dengan email yang sama, contohnya seperti ini fnal@businessmail.com. Lalu SMTP password ini diisi dengan password daripada email ya. Yuk, mari kita isi ya. Nah, di sini email encryption SSL, SMTP host tadi 465 ya. 465, emailnya fnal@businessmail.com. Oh sorry, SMTP hostnya ini kita isi businessmail.com. SMTP portnya 465, emailnya fnal@businessmail.com sesuai dengan konfigurasi yang di sini. Lalu SMTP username kita pilih juga sama, SMTP passwordnya sesuai dengan passwordnya ya. Nah, lalu di sisi all emails tuh, ini kalau misalkan kita mau mendapatkan sisi ya daripada seluruh notifikasi yang ada emailnya ya. Siapa tahu Anda kepo ya, ini kira-kira seperti apa, Anda ingin semua kegiatan notifikasi di sisi, silakan masukkan email Anda di sini. Tapi kalau misalkan tidak, silakan dikosongkan. Untuk email signature-nya silakan ditulis, contoh misalkan kalau untuk hal ini saya mau tulisnya begini ya. Jadi setiap email yang dikirimkan dari aplikasi ini nanti akan ada signature, dalam hal ini contohnya fnal, kemudian ada tulisan CRM. Nah, setelah itu, setelah kita isi ini dibiarkan default, kita klik save setting ya. Maka konfigurasi untuk email tersebut sudah selesai. Oke, setelah kita isi seluruh konfigurasi untuk SMTP settings, kita boleh melakukan pengetesan apakah email tersebut sudah benar atau tidak ya. Kalau misalkan sudah benar, maka akan ada informasi bahwa SMTP settings yang sudah kita setting sudah benar ya. Jadi contohnya di sini ada menu namanya send test email di bawah ya. Lalu kita masukkan mau dikirim kemana ya. Ini contohnya saya mau kirim ke email ini fnal@businessmail.com. Lalu di sebelah kanan ada pilihannya tes. Saya klik tes, tombol tesnya ya. Kita lihat apakah konfigurasinya sudah selesai atau sudah sesuai. Ya, di sini ada tulisan seems like your SMTP setting sudah oke. Ya, nah, bagaimana cara mengetesnya? Saya akan coba login ke email saya tersebut ya untuk melakukan pengecekan apakah sudah sesuai atau belum ya. Kalau misalkan sesuai, harusnya ada email yang masuk. Ya, ini masuk sudah ya. SMTP setup testing nih, kalau saya klik ya, this is test SMTP email. If you receive this message, that means that your SMTP settings is set correctly. So sudah oke, sudah mantap untuk settingan general, company information, dan juga email. Terima kasih.